Retreat bukan sekadar lari dari hiruk-pikuk dunia. Ia adalah sebuah penarikan napas bagi jiwa yang lelah. Sebuah momen suci di mana kita sengaja mundur selangkah. Bukan untuk berhenti, melainkan agar Tuhan dapat mengejar dan memeluk kita lebih erat. Tujuannya bukan kesenangan semata, tapi pemulihan. Di sanalah, di keheningan yang disengaja, suaranya yang selama ini tenggelam dalam kebisingan, kembali terdengar jelas. Inilah undangan bagi hati yang rindu diperbaharui. Pagi itu, lebih 80 jiwa dari sektor Galilea berkumpul dalam satu irama harapan. Bukan sebagai individu yang terpisah, tapi sebagai satu tubuh yang siap melangkah bersama. Beberapa kendaraan merangkai barisan, membawa serta doa-doa yang tak terucap dari Sidoarjo menuju pelukan Pegunungan Batu. Perjalanan ini pun menjadi bagian dari proses. Tol yang mulus mengajarkan kami tentang kelancaran anugerah. Namun kemacetan di gerbang Kota Batu di akhir pekan ini adalah pengingat lembut bahwa dalam perjalanan iman, hambatan bukanlah tanda ditinggalkan, melainkan ruang untuk melatih kesabaran dan saling menguatkan. Di balik kemacetan itu, Tuhan sedang menyiapkan ketenangan yang jauh lebih berharga. Dan tibalah kami di Wisma Okujo. Udara sejuk Batu menyambut, seperti pelukan Bapa yang dinginnya menyegarkan, namun hangatnya merasuk ke tulang. Wajah-wajah lelah berganti menjadi sorot mata yang bersinar. Ini bukan sekadar tempat menginap. Ini adalah rumah sementara bagi jiwa-jiwa yang rindu bersekutu. Pembagian kamar pun berlangsung dalam kehangatan. Bukan tentang siapa mendapat kamar terbaik, tapi tentang bagaimana kami belajar menerima dan melayani dalam kebersamaan. Setiap pintu kamar yang terbuka adalah simbol keterbukaan hati untuk saling mengenal lebih dalam, meninggalkan topeng, dan menjadi diri sendiri di hadapan sesama saudara seiman. Di meja makan, persekutuan menemukan wujudnya yang paling sederhana, namun paling indah. Rasa lapar fisik terpuaskan, namun rasa lapar akan kasih sayang terobati oleh kehadiran satu sama lain. Tawa yang lepas, cerita yang berbagi, dan tangan-tangan yang saling melayani. Inilah liturgi kasih yang nyata. Santai sejenak di bawah langit batu mengingatkan kami bahwa Tuhan juga hadir dalam kegembiraan yang tulus, bukan hanya dalam keseriusan ibadah. Kemudian, datanglah saat yang dinantikan. Dalam keheningan yang kini telah matang, pelayan Tuhan menyampaikan firman dengan tema yang menyentuh relung hati. Strengthened in fellowship, diperkuat dalam persekutuan. Bukan kekuatan yang lahir dari otot atau ambisi pribadi, tapi kekuatan yang mengalir dari ikatan kasih antar saudara. Firman itu mengingatkannya bahwa kita tidak diciptakan untuk berjalan sendirian. Luka-luka lama mulai dibasuh, beban berat mulai dipikul bersama. Disinilah, di tengah persekutuan yang autentik, kami merasakan tangan Tuhan yang menguatkan, bukan melalui mujizat yang gemuruh, tapi melalui kehadiran saudara yang setia mendengar dan mengerti. Pagi minggu berikutnya,
Kami tidak beribadah di gedung gereja yang familiar, tapi di bumi batu yang menjadi altar sementara. Ibadah hari Minggu di Wisma Okujo terasa berbeda. Lebih intim, lebih personal. Setiap nyanyian pujian seolah berbaur dengan embun pagi. Setiap doa naik langsung ke tahta kasih karunia. Kami menyadari bahwa dimanapun kaki kami berpijak, selama hati kami tertuju padanya, disitulah bait Allah yang sesungguhnya berdiri tegak. Dan Tuhan, dalam kasih-Nya yang lucu dan kreatif, juga memberi kami sukacita melalui permainan-permainan kecil. Di sana, tanpa sadar, tembok-tembok formalitas runtuh. Yang tersisa hanyalah anak-anak Tuhan yang belajar bersukacita bersama. Game-game itu bukan sekedar hiburan, tapi sarana Tuhan untuk merajut kembali benang-benang persaudaraan yang mungkin sempat longgar. Tertawa bersama adalah doa yang paling jujur. Kini saatnya kembali, tapi kami pulang bukan sebagai orang yang sama. Tas-tas mungkin sudah dikemas, namun hati kami telah diisi ulang oleh kasih karunia. Wisma Okujo dan sektor Galilea akan selalu menjadi kenangan manis. Tapi yang terpenting adalah perubahan yang terjadi di dalam. Kami kembali ke Sidoarjo, kembali ke rutinitas, namun dengan kekuatan baru. Kekuatan yang tidak akan habis, karena ia bersumber dari persekutuan yang telah diperbaharui, dan dari Tuhan yang telah berbicara lewat angin sejuk batu, lewat tawa di meja makan, dan lewat firman yang hidup. Retreat ini berakhir, tapi perjalanan iman kami baru saja dimulai. Dengan langkah yang lebih ringan dan hati yang lebih kuat. Sampai jumpa di persekutuan berikutnya, di mana kasih-Nya terus mengalir.